Cara bedakan pelanggan subsidi dan non-subsidi. Sesuai kebijakan pemerintah, pelanggan yang diberikan keringanan adalah pelanggan rumah tangga subsidi R1T 450 VA dan R1T 900 VA. Di sini kenapa R1T 450 VA? Karena T ini artinya prabayar. Jadi R1 prabayar 450 VA dan R1T 900 VA. Kalau dia T-nya tidak ada, berarti dia yang bulanan atau pasca bayar. Tetapi kalau ada T-nya, berarti R1 prabayar 450 VA. Di sini di halaman resmi PLN di web pln.co.id ada beritanya di press, yaitu rilis di Jakarta tanggal 12 Juni 2022. Di sini beritanya, pelanggan yang memperoleh bantuan dari pemerintah ini masuk dalam kategori pelanggan subsidi. Sedangkan di luar itu merupakan pelanggan non-subsidi. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN, diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere atau VA dan 900 VA, masyarakat prasejahtera yang masuk dalam data terpadu sejahtera sosial atau DTKS. Dengan jumlah pemakaian listrik yang sama, konsumen yang memperoleh tarif bersubsidi akan membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah daripada konsumen yang tidak mendapatkan subsidi. Selisih antara tarif bersubsidi dengan tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh pemerintah yang kemudian dibayarkan PLN. Jadi di sini di Menteri SDM nomor 29 tahun 2016, subsidi diberikan kepada pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Ini bisa dicek ya di webnya PLN buat teman-teman. Di sini ada struk pembelian listrik prabayar ya teman-teman. Di sini ada nomor referensi PLN, tanggal dan waktu, nomor meter, ID pelanggan, nama pelanggan, setrum atau token, tarif atau daya. Di sini tarifnya R1T 450 VA, berarti rumah tangga 1 prabayar 450. Di sini semua pelanggan PLN dengan daya R1T 450 VA mendapatkan subsidi. Nah, benar ya, sesuai dengan berita tadi, daya 450 mendapatkan subsidi. Kemudian di sini juga ada struk pembelian listrik PLN prabayar, nomor referensi PLN, tanggal dan waktu, nomor meter, ID pelanggan, nama pelanggan, setrum atau token, tarif atau daya. Nah, di sini itu dayanya R1T 900 VA. Berarti rumah tangga 1 prabayar 900 VA. Ini prabayar. Kemudian semua pelanggan PLN dengan daya R1T 900 VA mendapatkan subsidi. Nah, ini ya teman-teman, untuk daya R1T 900 VA mendapatkan subsidi. Jadi dipastikan di struk teman-teman. Di sini ada struk pembelian listrik prabayar, nomor referensi PLN, tanggal dan waktu, nomor meter, ID pelanggan, nama pelanggan, setrum atau token, tarif atau daya. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman. Perbedaannya itu di
tarif listrik atau dayanya. Di sini R1MT garis miring 900 VA. Di sini ada penambahan huruf M. Yang sebelumnya nggak ada M-nya, sekarang jadi ada M-nya. R1MT 900 VA. Di sini bahwa R1MT 900 VA, jika ada huruf M di tarif berarti M sama dengan mampu. Berarti R1M mampu 900 VA. Maksudnya seperti apa? Semua pelanggan PLN dengan daya R1MT 900 VA tidak mendapatkan subsidi. Itu kita lihat di tarifnya, itu R1MT berarti rumah tangga 1 mampu prabayar 900 VA. Jadi untuk struk pembayaran token, kalau ada M-nya berarti dia tidak dapatkan subsidi. Di sini kita bahas lebih jelas lagi cara bedakan pelanggan subsidi dan non-subsidi. Nah, di sini ada dua struk pembayaran listrik yang bisa teman-teman lihat, yang sebelah kiri atau tulisan biru itu yang subsidi dan yang tulisan merah non-subsidi. Kita lihat di lingkarannya, teman-teman. Di sini lingkarannya bisa kita lihat. Ada lingkarannya di tarif atau daya. Di yang warna biru itu keterangan tambahannya adalah Anda bisa cek struk pembelian. Ini kan struk pembeliannya. Kemudian yang kedua, lihat pada kolom tarif atau daya. Nih, maksudnya yang di lingkarannya, yang warna biru dan yang warna merah. Jika tertera R1, maka Anda berhak mendapat keringanan. Keringanan ini apa? Yaitu subsidi. Terus di sini, di yang non subsidi, sama, Anda bisa cek struk pembelian. Kemudian yang kedua, lihat pada kolom tarif atau daya. Ini yang di lingkaran merah ya teman-teman, di struk pembelian tokennya. Jika tertera R1M, maka tidak mendapatkan keringanan. Jadi yang ada keterangan tarif dayanya itu R1MT 900 VA, dia tidak mendapatkan subsidi. Jadi dia harga normal. Apa sih perbedaan dari subsidi dan non subsidi, dan perbedaan dari yang nggak ada M sama dengan ada M? Jadi ketika teman-teman membeli token dengan harga yang sama, misalkan teman-teman membeli token dengan rupiah atau 100.000, untuk yang subsidi dia akan mendapat KWH-nya lebih banyak. Kalau yang non subsidi, dia pemakaiannya atau pembeliannya tokennya akan lebih sedikit daripada yang non subsidi. Jadi kalau teman-teman beli token yang subsidi, nilai KWH-nya akan lebih banyak dibandingkan yang non subsidi. Kalau misalkan non subsidi nih 100.000 63 KWH. Kalau yang subsidi 100.000 bisa dapat 58 KWH. Kembali lagi, setiap daerah atau setiap kota itu beda kebijakan pajaknya. Jadi pajak menyesuaikan kota dan daerah. Intinya adalah untuk yang tidak ada M-nya, terutama untuk 450 dan 900, itu pasti dapat subsidi. Tapi kalau untuk daya 900 yang ada M-nya, dia tidak dapat subsidi. Jadi cek ya teman-teman di struknya teman-teman. Sekian video dari kita. Jangan lupa cek video kita yang lain di Cek Listrik. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih.